Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 26 September 2025 dengan judul Nilai Sesungguhnya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 10 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mari kita ikuti penjelasannya. Bagaimana seseorang menentukan nilai? Tidak ada yang berharga bagi Anda kecuali Anda mengeluarkan biaya. Ingat, mutiara yang sangat berharga. Matius 13 ayat yang ke-46. Kita menilai pendidikan berdasarkan biaya sekolah atau pendapatan yang mungkin kita dapatkan sebagai hasilnya. Saat kita membeli sesuatu, rumah, mobil, peralatan, pakaian, atau bahkan makanan, nilainya ditentukan oleh seberapa besar orang akan membayar untuk memilikinya. Mari kita bicara tentang mobil. Saya memiliki mobil Jeep tahun 1985 dengan jarak tempuh 132 mil atau 20,92 km. Sekarang, Jeep itu tidak bernilai banyak di pasar mobil bekas, namun bagi saya itu sangat berharga. Mengapa? Saya telah mengganti sistem bahan bakar, suspensi, dan rantai penggerak. Saya memiliki bekas luka di kepala dan bekas sobekan serta memar di tangan saya yang mengingatkan saya pada upaya pribadi yang telah saya lakukan pada Jeep itu untuk menjaganya tetap berjalan. Jeep itu telah memberi saya apa yang tampaknya lebih sebagai rasa frustasi. Mengapa tidak dapat menyala? Mengapa ini mulai menggunakan oli? Tetapi saya juga pernah melakukan perjalanan yang menyenangkan dengan Jeep itu, yang mana mengompensasi rasa frustasinya. Jeep yang lebih baru mungkin memiliki lebih sedikit masalah tetapi tidak ada kenangan. Beberapa tahun yang lalu saya memberikan banyak anestesi kepada seorang pria muda dalam prosedur pembedahan yang merupakan bagian dari pengobatan kankernya. Dia akhirnya meninggal karena kanker itu. Hari ini saya membius ibunya ketika dia mulai bangun dari ketidaksadarannya. Sambil menangis, saya dengar dia dengan lembut memanggil nama putranya dan berkata, "Saya sangat mencintaimu. Andai saja saya bisa menyelamatkanmu." Betapa besar kasih sayang ibu itu, betapa besarnya nilai yang diberikan orang tua itu pada anaknya. Apapun yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan hidup putranya, dia akan melakukannya. Karena Tuhan sangat menghargai kita, kita tidak perlu takut akan ancaman atau cobaan. Peristiwa-peristiwa ini tidak dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Namun, ini tidak berarti bahwa Tuhan akan menghapus semua masalah kita
Mereka yang tetap berdiri demi Kristus meskipun dalam kesulitan memiliki nilai yang tahan lama. Nilai kita yang sebenarnya adalah penilaian Tuhan atas harga kita, bukan nilai rekan-rekan kita. Nilai mereka terhadap kita didasarkan pada penampilan atau kinerja kita, atau apa yang kita raih. Tuhan menghargai kita karena kita miliknya. Kita mungkin membuat Tuhan frustasi, tetapi selama kita adalah miliknya, Dia akan memelihara kita. Tuhan sangat menghargai Anda, sehingga Dia mengetahui jumlah rambut di kepala Anda. Bagaimanakah perasaan Anda? Mengapa tidak memberitahunya kepada Tuhan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.